Ubaidillah dan Ibu Yana Uma selaku dosen pendamping KKL program studi D3 Akuntansi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bursa Efek Indonesia yang telah menerima kunjungan KKL dari kami. Nah, sedikit perkenalan Bapak Ibu. Jadi kami dari program studi D3 Akuntansi, jadi namanya Universitas Diponegoro itu membuka kegiatan KKL ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi ya dari kami, kaitannya dengan sekuritas dan pasar modal. Nah, kami juga berharap kegiatan ini bisa mempererat kerjasama antara BI dengan Universitas Diponegoro nantinya. Kemudian sekilas tentang BI yang kami ketahui ya, Bursa Efek Indonesia ini memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, jadi melalui pasar modal yang sudah kami pelajari ya, kita pelajari di perkuliahan ini memberikan akses kepada sumber pendanaan kepada perusahaan-perusahaan gitu ya. Aku ditemani sama dua senior aku, yang pertama Mas Teja dan Mas Aji, pemateri kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bakal nonton dulu video pengantar tentang pasar modal di Indonesia. Jadi teman-teman jangan ngantuk dan ditonton ya. Kalau ada yang ingin ditanya jangan sungkan nih. Oke? Hai guys, pernah nggak kamu membayangkan atau bahkan membuat rencana untuk masa depan? Misalnya, mau punya rumah sendiri, mau punya mobil ini, mobil itu, mau liburan keliling dunia? Oke. Kita nabung setiap bulan dan hemat-hemat pengeluaran. Tapi, emangnya yakin di masa mendatang harga barang-barang masih sama? Coba ingat-ingat, waktu kecil dulu jajan bakso, es krim, minuman botol, mie instan, berapa sih harganya? Sekitar tahun 2010. Nanti belum ada jadi investor ya. Mungkin kita materinya akan nampilin materi yang basic dulu, pengenalan awal biar teman-teman bisa lebih kenal dengan pasar modal Indonesia. Kenalan sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Kalau bisa magang kayak ini Hasna lagi magang. Fungsinya buat apa sih? Buat nanti teman-teman kalau misalkan lulus mau cari kerjaan, teman-teman bisa apply di tempat yang teman-teman pernah magangin itu. Biasanya kan ada jalur khusus ya buat member-member magang yang pernah kerja di suatu perusahaan. Nah, untuk permasalahan kedua, anak-anak zaman sekarang ini rata-rata pada FOMO. Tahu nggak FOMO apa? Apa? Hah? Ikut-ikutan, benar. Jadi kalau belakangan ini kita pernah lihat ada konser yang harganya gila-gilaan, tapi semua teman-teman pada ikutan beli tiketnya. Paling tahunya 2 atau 3 lagu doang, cuma mereka karena ini FOMO pengen ikutan biar nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain, akhirnya ikutan war. Udah setelah ikut war bingung sampai sana nanti nyanyinya lagu apa, paling yang dia tahu lagunya Alif Tahir kan, Look Up the Stars, nah paling gitu doang. Nanti selebihnya diem tuh biasanya mereka. Nah, selanjutnya kebebasan mencicil. Teman-teman sekarang dipermudah banget, tang yang dipinjamin sama si platform buat teman-teman yang nantinya harus dibayar. Nah, teman-teman hati-hati juga, paylater nih lagi banyak memakan mahasiswa labil yang pengen gayanya tuh tinggi, tapi yang bulanan siapa aja? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh banyak ya, 10 ya. Yang uang jajannya selalu habis sebelum tanggal uang bulanannya dikirim siapa? Ada nggak? Ayo ngaku aja nggak apa-apa. Nggak ada, berarti ini aman semua ya sampai akhir bulan ya. Yang udah melakukan manajemen keuangan kayak dipisah-pisahin uang jajan bulanannya dibagi-bagi, satu buat kebutuhan sehari-hari, satu buat nabung, satu buat dana darurat, satu buat investasi. Itu udah ada yang belum? Atau semuanya dijadiin satu doang? Handphone itu bisa masuk ke dalam 2 kategori, bisa masuk produktif, bisa masuk konsumtif. Tergantung gimana kita menggunakannya. Nah, biasanya kan zaman sekarang tuh lagi banyak KOL ataupun influencer. Nah, mereka tuh biasanya HP berfungsinya sebagai aset produktifnya mereka karena itu kan menghasilkan. Nah, kecuali teman-teman beli HP emang cuma buat gaya-gaya doang,
itu nanti masuknya ke aset konsumtif. Nah, teman-teman berarti kalau kita lihat di sini masuknya ke kanan apa ke kiri nih? Investasi atau BPJS? BPJS tahu nggak apa? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ada dua hal yang teman-teman wajib untuk persiapkan dulu sebelum teman-teman masuk ke investasi. Jadi kalau kita dari Bursa Efek Indonesia tidak pernah menyarankan teman-teman untuk mulai investasi sedini mungkin sebelum teman-teman melakukan yang ini nih, dua hal tadi. Pertama, arus kas dan dana darurat. Arus kas ini merupakan uang bulanan yang teman-teman dapatkan setiap bulannya yang digunakan untuk keperluan-keperluan yang emang rutin dilakukan, kayak misalkan bayar kos-kosan, bayar internet, bayar listrik, uang makan. Ini kan wajib ya teman-teman akan lakukan tiap bulannya. Nah ini teman-teman harus di-secure uangnya, jangan sampai kepake. Dan yang kedua, dana darurat. Dana darurat ini fungsinya apa sih? Dana darurat ini fungsinya teman-teman kalau misalkan amit-amit ya, teman-teman kan mungkin ke kampus naik motor ataupun naik mobil, teman-teman bisa pakai contoh yang ada di sini. Jadi 50% tuh biasanya dipakai untuk kebutuhan. Kebutuhan tuh kayak tadi yang disebutin itu yang harus kas ya. Ada cicilan bulanan, uang makan, uang transport, kebutuhan rumah, uang kuliah, sekolah, listrik, air, dan lain sebagainya. Lalu 20% ini teman-teman wajib juga disisihkan, karena kan kita pasti ini fungsinya untuk kalau tadi mau beli sepatu, nonton konser, check out, nongkrong, makan enak, dan lain sebagainya. 20% lagi bisa teman-teman sisihkan untuk dana darurat, tabungan, asuransi, dan investasi tadi. Lalu yang terakhir 10% ini yang wajib. Investasi itu penanaman modal. Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Kenyataan yang pahit di masa depan. Gitu. Karena kan kalau kita nggak belajar, ya kita nggak akan ngerti nih apa yang mau dibahas hari ini gitu. Lalu yang kedua, olahraga. Olahraga ini teman-teman olahraga sejak dini ya tadi investasinya supaya nanti di hari tua teman-teman bisa sehat. Lalu emas dan juga properti ini yang biasa ya orang tua kita biasanya menyarankan kita untuk investasi di emas dan properti yang fungsinya nanti ke depan kalau teman-teman membutuhkan dana ataupun keperluan yang mendesak teman-teman bisa mencairkan si emas dan properti ini. Nah, kenapa harus investasi? Jadi alasan pertama itu inflasi. Tadi udah dijelaskan video. Ini kurang lebih saya mau ngasih tahu contoh kasusnya aja. Jadi ada Big Mac dulu di tahun 1997 harganya itu di 4.600. Barangnya ini sama, dagingnya sama, ada dua daging, 3 roti, terus sayur sama kejunya sama. Di tahun 2023 harganya naik jadi 37.000. Kalau di sini selama 25 tahun beratnya itu sekitar 704,3% dan per tahunnya diperkirakan 20 naiknya itu 28,2% per tahun. Nah ini namanya inflasi. Jadi teman-teman, inflasi ini sebenarnya nggak bisa dihindari ya, karena kenaikan harga itu akan naik setiap tahunnya. Nah gimana caranya? Ya caranya kita untuk mengalahkan inflasi, akhirnya kita cuma dapat 1% tiap bulan yang enggak tiap tahun. Sedangkan inflasi itu kisaran di 4-5%. Jadi kan kalau teman-teman cuma hanya menabung, duit teman-teman akan tergerus sama inflasi. Nah, lalu contoh keduanya tadi udah disampaikan juga di video harga Indomie. Tadi kan per tahun 2020 harganya 2.600 ya. Per tahun 2023 harganya 3.000. Sedangkan Indomie dulu tahun 1997 biaya hidup itu akan selalu naik. Sedangkan pendapatan kita, walaupun pendapatan kita tiap bulan itu naik, cuman tadi karena inflasi nilainya itu akan turun jadinya. Tadi lihat dari grafik. Sama antisipasi ketidakpastian di masa mendatang. Siapa yang menyangka kalau kemarin tahun 2020 kita tuh kena musibah, bukan kita doang, hampir di seluruh dunia ada yang namanya COVID-19. Nah ini kan hal yang nggak pernah diduga-duga ya akan terjadi. Nah kalau teman-teman nggak siap dengan keuangan teman-teman menghadapi keadaan ini, banyak banget orang-orang yang jadi gila mendadak gitu, karena mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa keluar, tapi pemasukan nggak ada, sedangkan pengeluarannya tadi arus kasnya tetap. Teman-teman kalau beli saham
Mereka akan menjamin nih saham yang teman-teman beli diterima sama teman-teman, dan duit yang teman bayarkan untuk saham itu diterima sama yang ngejual. Sedangkan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, nah ini mereka fungsinya untuk menjaga semua instrumen investasi yang teman-teman punya di dalam kustodiannya mereka. Dan IDX sendiri diawasi oleh OJK, dan juga ada di bawah kita ada lembaga-lembaga penunjang lainnya kayak perusahaan efek, lembaga penunjang seperti Biro BAE, Wali Amanat, ada profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Manfaat pasar modal. Jadi manfaat pasar modal tadi sudah disampaikan sama Pak Ubay. Selain untuk perluasan perusahaan si perusahaan tercatat, manfaatnya di Pekalongan ada mall apa sih? Transmart ya. Nah, Transmart itu si Transmartnya ya, mall Transmart itu merupakan bursa efek Indonesia. Tenan-tenan di dalamnya itu namanya perusahaan sekuritas, dan produk-produk yang dijual sama tenan-tenan itu tuh merupakan produk-produk yang ada di bursa efek Indonesia kayak saham, obligasi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli saham, datangnya bukan ke mallnya, karena mall ini kan cuma menyiapkan sarana dan prasarana doang ya. Teman-teman kalau mau beli saham ya datangnya ke tenan-tenan tadi. Misalkan kalau di kita ada perusahaan efek atau perusahaan sekuritas, teman-teman lakukan pembukaan rekening dulu di situ. Ada banyak perusahaan sekuritas, teman-teman bisa lihat di websitenya IDX. Di situ ada beberapa perusahaan sekuritas yang bisa melakukan opening account secara online. Tinggal download aplikasinya, teman-teman registrasi, udah rekening efeknya jadi, teman-teman bisa langsung melakukan transaksi jual beli saham. Minum bohong, pasti buka HP kan, langsung nyari gosip apa yang terbaru gitu. Nah teman-teman kalau buka HP, internet itu kan perlu provider ya. Provider itu sebenarnya sahamnya bisa teman-teman beli. Ini ada 3 provider yang sahamnya teman-teman bisa beli. Ada XL, Telkomsel, Indosat. Nah, saham dari mereka ini, kalau teman-teman udah pakai produknya lebih dari 10 tahun, ini kan berarti perusahaan stabil banget ya. Mereka bisa hidup sampai 10 tahun, dan teman-teman tetap menggunakan produk dari mereka. Ya udah teman-teman beli aja sahamnya. Kode sahamnya kalau XL, XCL, kalau Telkomsel TLKM itu punyanya, tapi Telkomsel dari Telekomunikasi Indonesia, dan juga dari Indosat tuh nama kode sahamnya ISAP. Ultramik ada yang tahu dia punyanya Ultra Jaya, ya? ULTJ mbaknya duluan ya. Tepuk tangan dengan Mbak siapa? Mbak Sofa, tepuk tangan buat Mbak Sofa. Asna dikasih lagi ya. Ya benar, jadi kalau roti, karena dia ini produknya roti, dan dia yang pertama kali tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikasih hak khusus lah untuk kode sahamnya biasanya menggunakan nama produknya. Roti Ultra Jaya itu kode sahamnya ULTJ, dan yang di kanan di kiri teman-teman ini masih produk-produk dari si Unilever. Starbucks, S-Bucks, enggak salah. Oke, ganti ya mbaknya. Sama dong, S-Bucks. Salah. Jadi nggak semuanya kode sahamnya itu mirip sama si produknya ya. Mentang-mentang Starbucks, Books gitu. Tadi kan sari roti gitu ya. Enggak semuanya mirip-mirip. Tapi karyawan Bursa Efek Indonesia itu nggak boleh investasi saham. Jadi saya, Mas Teja, dan lainnya itu karena kita dianggap tadi insider trading kita mendapatkan informasi duluan sebelum informasi disebarkan ke masyarakat umum. Nah, kita ada peraturan dari internal kita, itu dilarang untuk berinvestasi saham. Nah, untuk aturan insider trading sendiri ada di aturan Bursa Efek Indonesia. Intinya kurang lebih seperti tadi. Jadi pihak-pihak yang mendapatkan informasi itu biasanya akan ada perjanjian dulu, tanda-tangan perjanjian kalau mereka nggak boleh menyebarkan informasi tersebut, ataupun mereka tidak boleh membeli saham tersebut sampai saham tersebut diinformasikan. Kalau lihat dari chart ya, rata-rata kalau lihat dari ISG kita naik turunnya tuh banyak. Jadi kita nggak bisa menjamin harga saham itu akan untung terus ataupun akan naik terus. Cuman kalau dilihat dari 10 tahun terakhir, rata-rata grafiknya akan naiknya ke atas, walaupun ada turunnya. Jadi tergantung teman-teman nih, kira-kira investasi untuk sebagai investor ataupun sebagai trader.
Kalau teman-teman jadi trader, itu untuk menjamin keuntungannya agak berat, karena teman-teman harus mantau terus grafik. Biasanya kalau trader kan mereka baca grafik ataupun ngikutin berita. Nah itu harus dipantau terus harga sahamnya kira-kira naik kapan, turun kapan, dan biasanya mereka akan membeli saham-saham yang harga sahamnya gampang dinaikkan dan juga gampang diturunkan. Nah itu biasanya kan saham-saham yang bukan berfundamental bagus ya teman-teman, kalau bisa dihindari. Jadi kalau dipastikan saham itu keuntungannya dijamin, kita nggak bisa menyampaikan seperti itu, tapi kalau lihat dari 10 tahun terakhir grafiknya selalu naik. Jadi kalau untuk sebagai investor mungkin itu menjamin harganya akan selalu naik. Itu biasanya karena permintaannya banyak sedangkan stoknya terbatas, itu bikin si harga saham itu bisa naik. Ataupun kebaliknya, kalau misalkan jumlah saham yang sebar banyak tapi yang minat cuma dikit, ya itu biasanya yang menyebabkan harga saham turun. Intinya tergantung dengan permintaan dan isu. Jadi kalau permintaan di pasar lagi banyak tentang saham tersebut, misalkan kayak kemarin COVID, saham yang lagi permintaan banyak itu kan saham-saham farmasi ya, kayak Kalbe dan lain sebagainya. Udah itu saham mereka banyak diincar sama orang, cuma karena keterbatasan, akhirnya banyak orang yang nggak dapat karena tadi demand-nya tinggi, harga sahamnya pasti naik. Kurang lebih seperti itu. Jadi di kita punya fungsi pengawasan, namanya divisi pengawasan, itu dari transaksi. Terus ada lagi fungsi penilaian perusahaan yang ada 1, 2, 3, itu yang memantau fundamental perusahaan. Jadi misalkan ada isu kemarin, saya ingat banget waktu saya pernah di sana soal 5,5 tahun. Jadi ketika itu ada pabrik coki-coki tak apa gitu kebakaran tuh. Jadi kebakaran kan media di mana-mana berseliweran. Nah kita biasanya tuh menjaga ini material masih terhadap ini perusahaan, terhadap terhadap keuangan perusahaan. Kita akan tanyakan secara cepat, itu harus mereka jawab, oh ini dampaknya nggak terlalu sih, jadi mereka harus perkirakan. Terus kalimat kalau insider trading tadi, ya bisa jadi perusahaan ini mau doing something nih, mau nambah pabrik, mau nambah apa, atau mau bagi dividen lah paling gampangnya. Kalau bagi dividen kan otomatis, ada mereka mau bagi uang ke kita nih, kita beli gitu. Jadi yang tahu duluan itu akan beli duluan tuh, untuk supaya ketika naik dia duluan nih. Nah ini insider trading sebenarnya. Untuk membuktikan ini itu susah banget sebenarnya. Kita nggak tahu nih orang-orang perusahaan gimana. Tapi kita bisa mantau nih dari nama direksinya, dari nama ownernya atau siapanya. Itu divisi kami itu punya ranji-ranji itu, ada beberapa orang yang kita selidiki gitu kan. Mereka tuh punya ranji, ini siapa istrinya, ini pamannya siapa, istrinya siapa gitu. Nah nama-nama ini udah kita catat nih di divisi pengawasan supaya ketika isu ini terjadi kita bisa ada, ini ada orang ini, nah kita bisa laporin ke OJK. Kurang lebih seperti itu terkait itu saya Oke, simple thingnya kalau saya lebih suka menganalogikannya dengan ini masing-masing ya. Jadi pasar modal itu sangat di perekonomian kita tahu terkait demand and supply. Selalu tuh demand supply. Itu pas saya mahasiswa, apa sih ngomong demand supply terus? Kalau nggak salah tuh di kuliah tuh ada di pengantar mikro atau makro lah gitu kan kalau nggak salah. Tapi ketika saya bekerja di Bursa Efek dan di real kenyataan itu sangat-sangat relate ternyata. Ilmunya sangat tinggi nih terkait demand supply. Simple thing kalau kita kembalikan ke anak muda nih, lagi hype-hype-nya terkait pacaran lah ibaratnya. Misalkan ada, saya menganalogikan dengan pacaran atau memilih pasangan lah ibaratnya. Atau misalkan ini cowok-cowok depan nih misalkan, ada cewek cantik nih, ya cewek cantik. Enggak sih, biasa aja. Yang kedua, iya biasa aja. Ketiga, iya biasa aja. Cantik nggak kira-kira? Cantik menurut yang pertama. Tapi ketika, lewat cewek cantik, misalkan Pevita Pierce misalkan, semuanya langsung, gitu kan. Cantik nggak kira-kira? Cantik. Enggak. Mungkin beda nih. Kayaknya cowok yang masih enggak. Sama, cewek pun gitu. Itu cowok cantik tuh, cowok cantik lagi. Cowok ganteng nih gitu kan. Cowok ganteng tuh kan masing-masing orang punya kriteria masing-masing. Misalkan cowok saya maunya orang yang sipit misalkan, atau saya maunya yang bewokan, atau saya maunya yang Arab gitu kan, atau mau saya yang Chinese tipikal, atau yang sekarang terakhir
bodo amat, yang penting kayak Korea cakep aja, mau kayak Korea kayak apa gitu kan, bener kan? Ada yang gitu kan? Nah sama di bursa efek juga gitu, di saham pun seperti itu. Ada yang bilang perusahaan ini terkait asal untung aja terus. Saya dulu ya. Oke. Kalau kota magang kebetulan bukan di kami bagian market development. Tapi setahu saya itu ada program magang di SDM itu ada. Kalau mau, ya kalau apa? Ya LinkedIn, ya mungkin. Saya dulu ya. Jadi sedikit tips and trick ketika ini. Jadi ketika ada LinkedIn, ketika ada job street, ketika ada job DB, ini bukan terkait magang aja nih, teman-teman. Kalau bisa mau terkait, karena rese orang mau guys. Ini kasih invoice palsu nih, udah kerjaan aja, nggak mau saya gitu kan. Nggak mau pecat. Banyak orang nggak butuh penting, karena bagi owner tuh rese orang. Coba sebutin 5 aja, kira-kira ada di mana aja pabrik sari roti. Jawa Timur pun juga ada, Sumatera ada, Kalimantan ada, dan juga di Sulawesi pun kita juga ada. Nah, nanti lebih tepatnya di mana saja nanti akan kita bahas ya. Bisa dijangkau di seluruh Indonesia. Makanya supaya bisa dijangkau di seluruh Indonesia, makanya kita membuka pabriknya, kita sebar di beberapa kota besar di Indonesia seperti itu. Supaya pendistribusian produknya berikut adalah visi dan juga misinya. Kemudian kita juga ada logo Sari Roti. Seiring berjalannya waktu, mengikuti perkembangan zaman, kita juga ada tagline-nya. Hingga akhirnya tahun 2016 sampai dengan saat ini kita menggunakan brand logo yang seperti ini, ya, yang Sari Roti, rotinya Indonesia, ada tagline-nya, rotinya Indonesia. Nah, logo ini pun juga ada artinya. Ini di sini dibuka pabrik pertama kalinya tahun 95, resminya itu pada tanggal 8 Maret mulai diresmikan di tahun 95. Kemudian tahun 96 atau 1 tahun kemudian baru membuka pabriknya secara komersil. Jadi setelah buka pabrik sambil mengurus legalitasnya, administrasi yang lainnya kayak POM-nya, badan POM, izin untuk berjualan secara komersil. Setelah itu administrasinya beres, 96 baru juga sekaligus menjadi head office atau kantor pusatnya Sari Roti Nasional. Jadi untuk di Cibitung ini atau tempat saat ini kita berada, selain pabrik kita juga sekaligus menjadi kantor pusatnya atau head office-nya Sari Roti Nasional. Jadi untuk yang di Cikarang, di Medan, di Palembang, Semarang, dan lain-lain itu cabangnya. Mereka hanya pabrik aja, ya. Nah, untuk kantor pusatnya itu di sini. Sekarang ini hanya memproduksi dan mendistribusikan produknya ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Termasuk dari Pekalongan pun juga nanti kalau ada Sari Roti produknya dari pabrik Semarang. Seperti itu ya. Jadi masing-masing pabrik ini sudah mempunyai area coverage-nya masing-masing. Jadi tidak akan saling berebut. Termasuk juga agen distributor atau halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kita juga sering secara rutin diaudit baik eksternal maupun internal kami terkait dengan kehalalan produknya. Jadi dari bahan baku yang kita gunakan, kemudian prosesnya, kemudian mesinnya, peralatannya itu selalu diaudit. Jadi apa yang kita gunakan bahan-bahannya, kemudian peralatannya, mesinnya itu sudah sesuai dengan. Mau tahu cara membuat roti? Yuk kita sama-sama lihat langsung ke pabriknya. Ini dia pabrik roti Sari Roti. Kita masuk yuk. Teman-teman, PT Nippon Industri Kopindo Tbk adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995. Masih secara tradisional atau masih home industry ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk keunggulan produk Sari Roti. Nah, produk Sari Roti tekstur rotinya lebih lembut, empuk, dan juga bernutrisi. Karena apa? Karena kita proses mixingnya atau proses pengadukannya menggunakan 2 kali tahapan proses mixing. Jadi dengan 2 kali proses mixing itu kita mendapatkan tekstur roti yang lebih lembut dan juga lebih empuk ya teman-teman ya. Kemudian shelf life masa simpan yang pendek menjamin produk selalu dalam kondisi fresh ya teman-teman ya. Makanya produk-produk Sari Roti itu kita paling tinggi, produk ini paling tinggi dibanding produk lain atau produk sosialis yang lain seperti itu ya. Kemudian ini ada roti tawar spesial dan roti tawar kupas. Kemudian ini untuk harga yang tertera di sini, ini harga Jawa dan Sumatera ya teman-teman ya. Kalau untuk Kalimantan, Sulawesi itu nanti beda dengan kaum milenial atau anak-anak Gen Z atau seperti kita yang tiap hari sekolah atau setiap hari berangkat kerja pagi-pagi, kita pasti akan lebih memilih produk-produk yang ready to eat atau siap santap. Jadi tinggal beli, buka, langsung dimakan atau dikonsumsi. Beda dengan roti tawar. Biasanya kalau kita beli roti tawar, lapangan itu kan pegawainya itu sedikit ya Pak. Betul. Dan dari kami sendiri kan itu akuntansi, jurusan akuntansi. Untuk kemungkinannya sendiri itu dalam bidang akuntansi, apakah di Sari Roti itu sendiri apakah bakal berganti juga menggunakan
atau bagaimana? Atau teknologi yang lain? Ya, karena kita juga namanya kita produk makanan itu sebisa mungkin produk tersebut yang kita produksi itu benar-benar kita kurangi yang namanya bersentuhan dengan tangan gitu. Jadi lebih banyak robot atau mesin yang bekerja, karena itu juga masuk di dalam keamanan pangan juga. Apabila proses produksi kita banyak tersentuh tangan, itu kita tidak akan mendapatkan sertifikat keamanan pangan juga tenaga manusianya. Makanya di era sekarang ini benar-benar tenaga manusia atau orang atau kita sendiri itu benar-benar harus mempunyai keunggulan atau kita mempunyai keahlian khusus supaya kita masih bisa dipakai di dunia industri seperti itu. Makanya semakin kesini atau seiring berkembangnya zaman, semua mesin-mesin pun juga tenaga kerja pun akan diganti oleh mesin seperti itu. Kita akan harus menggaji, kemudian ini itu seperti itu ya. Itu kalau dari segi bisnisnya. Untuk produk-produk sayur roti yang dipasarkan dan sudah lewat waktu layak produksi itu dikemanakan produk-produk? Khusus untuk channel MT atau modern trade itu kita ada yang namanya retur. Nah, jadi kita istilahnya kayak nitip. Kita nitip ke minimarket, supermarket, hypermarket, kita nitip jualan. Nah, apabila produk tersebut sampai dengan base before-nya, nanti akan masuk ke ruang BS. Nah, di ruang BS itu nanti ada prosesnya lagi, misalnya utuh, kemudian bentuknya masih utuh. Nah, nanti di dalam ruang BS akan dihancurkan lebih dahulu, ada mesin crusher, juga ada ternak sapi seperti itu. Ya, jadi untuk BS-nya kita itu ada pihak ketiga yang ngambil, itu biasa untuk pakan ternak mereka. Itu perlakuannya seperti itu, akan ke ruang BS dulu, di ruang BS akan dihancurkan dulu supaya menghindari penyalahgunaan, gitu ya. Oke, ada lagi yang sebelah sini ada yang mau nanya? Ya, produk seperti sari koko sendiri kan cuma diproduksi di satu pabrik, Iya. lalu ditransfer ke beberapa pabrik kan. Betul. Itu penjualan yang tercatat itu penjualan di pabrik yang memproduksi itu atau penjualan di pabrik yang ditransfer? Masuk ke misalkan kayak targetnya, target di Cibitung harus menjual susu ini sehari 5.000 biji misalkan. Nah, itu hitungan biaya dan lain-lain. Nanti ada yang namanya kita menggunakan SAP juga untuk hitung-hitungan pam di sana seperti itu. Jadi nanti hitungannya mau produksi ternyata Cibitung butuhnya 10.000 itu. Jadi untuk Pasuruan mereka hanya akan membuatkan saja. Yang ketiga ini boleh pegang dulu. Oke, kasih tepuk tangan untuk pemenang. biasa. Tepuk tangan buat kita semua biar lebih semangat lagi. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman. Kita akan ngobrol bareng bersama di kegiatan Bigo Bank Indonesia ngobrol dengan komunitas di pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 15 2023 di bulan Agustus. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk memberikan edukasi mengenai kebank sentralan dan juga kebijakan Bank Indonesia untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, yaitu dari
D3 Akuntansi Undip. Tepuk tangan lagi. Oke, jadi selamat datang ya buat teman-teman. Nah, teman-teman di sini senang nggak bisa berkunjung ke BI? Kami juga senang sekali teman-teman bisa berkunjung ke Bank Indonesia. Jadi kita akan ngobrol bareng seputar bank sentralan dan juga tentang KRIS, salah satu produk materi untuk hari ini. Ada Kak Mida. Mana Kak Mida? Kak Mida nanti akan membahas kupas tuntas tentang bank sentralan. Jadi teman-teman yang mau bertanya tentang Bank Indonesia, Bank Sentral, silahkan tanya. Dan karena sistem pembayaran Bank Indonesia adalah KRIS, sudah pakai semua belum? Sudah tahu? Sudah. Oke, nanti teman-teman silahkan tanya lebih dalam lagi tentang sistem pembayaran dengan Kak Yogi, materi kita yang kedua. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran. Doa akan dipandu oleh Bapak. Pagi bagi kita semua, sebelum mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, beri segala puji, kami berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan berbahagia untuk melaksanakan acara kuliah kerja lapangan 2023. Untuk itu kepadamu, ya pemilik segala puji, kami ucapkan syukur terima kasih. Dengan kasih-Mu kami dapatkan kelancaran, dengan sayang-Mu kami dapatkan kemudahan. Yang terhormat Bapak, Ibu, pimpinan dan pegawai Bank Indonesia, yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen dan staf pengajar program studi D3 Akuntansi, serta yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi akuntansi D3 Akuntansi Kampus Pekalongan yang Undip yang sedang melakukan KKL. Akan diri kepada Bapak Ibu pimpinan dan pegawai Bank Indonesia. Jadi kami ini dari program studi D3 Akuntansi PSDKU Kampus Pekalongan Universitas Diponegoro. Jadi kampus kami Undip yang kampus utamanya di Semarang itu. Nah, yang kami ini D3 Akuntansi ini lokasinya di kampus Undip Pekalongan. Nah, KKL atau kuliah kerja lapangan ini merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib untuk mahasiswa-mahasiswi kami sebagai syarat kelulusan, salah satu syarat kelulusan untuk dari program studi D3 Akuntansi. Para pimpinan dan bagaimana Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya serta berinteraksi kepada para pimpinan dan karyawan Bank Indonesia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi di bidangnya. Kita juga akan mendapatkan informasi terkini tentang kondisi ekonomis dan moneter Indonesia serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi kami yang sedang melaksanakan KKL. Kami juga berharap kunjungan ini dapat menjadi awal dan kerjasama yang baik antara program studi D3 Akuntansi dengan Bank Indonesia. Sama-sama belajar ya Pak. 25, 26. Oke, 29 sudah join. Ada lagi yang ingin join atau ada? Oke, ternyata ada 20 orang yang benar. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, true or false? Masyarakat bisa menabung di Bank Indonesia, bisa nggak sih? Ada yang salah? Oke, nggak apa-apa. Nanti ditanyakan sama narasumbernya ya. Boleh. Oke, cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Itu Cemumoa. Siapakah? Oke. Oke, telegramnya yang cepat. Ayo. Oke, nanti teman-teman pemenang kali ini selamat ya sekali lagi dengan Bank Indonesia dan juga Bank Sentralan. Kita penyematan pemberian plakat terlebih dahulu. Efek, oh BII, terus kemana lagi? Sehari roti. Wah, nggak ikut demo juga kan tapi habis itu. Dulu kan pernah ada cash, ya tolak. Kita coba lagi. Soalnya kan
Kita juga lama pandemi kan, selama pandemi itu juga kunjungan BI offline itu hampir ditiadakan ya kemarin, adanya online gitu, tapi emang gregetnya, keseruannya tuh enggak seseru kalau ketemu langsung gitu kan, bisa interaksi. Aneh. Siapa tadi ya? Wirawan ya cowoknya ya? Oh Wiratama. Mana nih yang namanya Wiratama sama Ayu? Boleh dong berdiri dong. Biar semangat. Ayu mana? Ayu kayak nama. Oh Pak Ubay. Baik. Mungkin di bawah lagi ada siapa tadi? Nah Rizka, izin ya Bapak Ibu. Kita cari muridnya dulu ya. Rizka boleh berdiri, aduh ini sepasang. Oke. Rizka sama Ubay, boleh nggak? Ubay. Menjaga kestabilan mata uang dan lain-lainnya. Jadi kalau misal untuk transaksi dan menabung itu lainnya. Tapi tetap aja bisnisnya tuh beda dengan Bank Indonesia yang nggak ngaku-ngaku sebagai bank sentral gitu. Jadi di BCA itu seperti kalian tahu ambil kredit di BCA atau bank-bank konvensional lain. Kalau di Bank Indonesia itu bank sentral, banknya bank yang ngurusi soal kebijakan moneter, kebijakan makro prudensial, ya kayak semacam bendahara lah kalau di kelas gitu. Jadi bendaharanya pemerintah, ada bank sentral. Ini bisa dibaca sendiri sebenarnya. Kebijakan bank sentral sangat berpengaruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi suatu negara. Kartu pembayaran non tunai itu juga di Bank Indonesia. Terus sekarang pembayaran digital yang kalian tahu dan yang ada harus tambahan duit, harus tambahan pembayaran berapa gitu. Sempet ngalamin. Terus akhir-akhir ini udah nggak dikenain lagi, udah sadar belum? Nggak sadar ya. Nah emang ya, jadi kemarin tuh sempat ada kena surcharge apa ya bacanya? Apa namanya? Tribun. Yang menjaga soal keuangan, yang memodali. Modali siapa? Ya, Wiratama. Oh enggak, kredit UMKM ke Bank BI. Enggak. Coba. Soal peminjaman, jadi yang punya peraturan itu OJK, detail-detailnya kayak gimana, syarat-syaratnya apa, kalau mau jadi debitur, kreditur, gitu-itu, siapa yang keluarin? OJK. Kalau Bank Indonesia ngapain? Ya Allah, aku seneng banget berarti kesini. Banget. Aku terharu. Nih jadi programnya ini bagus sekali, Pak dosen, Bu dosen. Biar teman-teman dari segala daerah itu bisa ngerasain ke bank sentral gitu ya. Nanti bisa diceritain ke keluarganya, ke teman-temannya. Bank sentral itu apa, BI itu apa, OJK itu apa gitu ya. Oke, yaudah. Makasih Wiratama. Tugas dan wewenang bank sentral. Dan melaksanakan kebijakan makro prudensial, terus menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan dan konsisten dan transparan. Ada juga untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kalau makro prudensial kayak yang tadi udah harus tahu banget. Walaupun tadi Wiratama bilang anak pelosok, tapi kalian selalu akan update. Inovasi digitalisasi yang Bank Indonesia kembangkan, maka lahirlah produk-produk yang teman-teman gunakan saat ini. Produk yang memang dikembangkan oleh Bank Indonesia, inovasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Tapi ada juga inovasi-inovasi sistem pembayaran yang lainnya yang memang mau nungguin ya. Di sini kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di akhir sesi. Berevolusi lagi, ada sistem pembayaran berbentuk bukan lagi uang tunai, tapi berupa inovasi-inovasi sistem pembayaran yang ada atau yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Salah satunya ada KRIS, lalu yang kedua ada BIFAS, aplikasinya contohnya apa nanti kita bahas. Oke, jadi teman-teman kita bahas dulu sekarang tentang desain QRIS ini adalah KRIS, bukan QRIS, bukan QRIS dan yang lainnya. Nadira, Kak Nadira. Oke, tadi pertanyaannya tanggal berapa KRIS diluncurkan? Tanggal berapa Kak? Tanggal 17 Agustus 2019. Betul gak? Oke, benar banget ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Nadira. Kak
Hadiahnya kita punya 18 triliun per bulan. Jumlah yang sangat besar ya. Dan total penggunanya pun ini sudah mencapai lebih dari 15 juta pengguna. Kita hanya bisa bayar menggunakan aplikasi yang kita gunakan. Merchantnya pun atau pedagangnya hanya bisa menerima sesuai yang kita gunakan. Tapi setelah diluncurkannya Kris, maka sistem QR Code ini sudah terintegrasi, sudah terstandarisasi, sehingga teman-teman menggunakan aplikasi apapun maka bisa melakukan scan karena setiap transaksi ini tercatat secara digital, tercatat di suatu servernya ya yang digunakan oleh merchant. Maka ini juga kalau uang elektronik itu berupa chip base, kalau dompet elektronik itu berupa tempat penyimpanan uang yang berada di server. Oke, jadi uang elektronik chip base, kalau dompet elektronik server gitu ya? Iya. Oke, Kak Afina tadi ya? Iya. Terima kasih atas jawabannya. Kita apresiasi walaupun jawabannya kurang tepat, tapi kita kasih apresiasi ya. Aplikasinya, jadi harus ada uangnya dulu nih. Bukan berupa apa ya? Bukan berupa pinjaman. Jadi misalkan kita pakai OVO gitu ya. Kita nggak ada saldonya, kita bayar utang dulu ke OVO, nggak ada, karena itu adalah berdasarkan atau LRT dan lain sebagainya, maka itu adalah menggunakan uang elektronik chip base, kartu tinggal ngetap. Kebayang nggak kalau teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, kalau boleh tahu, Bank Indonesia itu dapat pendapatan itu dari mana? Oleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan BI tentang maraknya dana yang uangnya itu sering hilang? Jadi setiap tahun itu Bank Indonesia kayak istilahnya bikin proposal anggaran. Proposal anggarannya diajukan ke DPR. Itu di situ ada anggaran operasional. Anggaran operasional itu dipakai kerja di Bank Indonesia bukan digaji. Kita tidak kerja sosial di sini. Begitu. Jadi tetap melawan ya nanti kalau udah lulus. Gitu. Jadi yang menjalankan aktivitas sistem pembayaran dengan baik dan juga bisa menjaga salah satunya informasi konsumen, informasi data pribadi konsumen, termasuk juga menjaga konsumennya itu merupakan pengguna dari aplikasi tersebut ternyata mengalami kendala atau mengalami tadi misalkan entah itu penipuan atau misalkan dananya tiba-tiba keblokir atau dananya tiba-tiba hilang atau dananya. Bank Indonesia pun menerapkan dua hal penting nih. Pertama, Bank Indonesia menerapkan tentang anti pencucian uang dan juga pencegahan pendanaan terorisme atau APBT. Kenapa Kris tidak bekerja sama dengan Singapura? Padahal orang Indonesia itu banyak yang pergi ke Singapura. Oke, Kris bener. Satu lagi boleh lanjut. Oke. Perkenalkan, saya Sofa. Untuk pertanyaan yang pertama, dulu saya pernah mendengar terkait isu renominasi rupiah. Apakah itu hanya isu atau menjadi planning BI ke depannya? Mengingat harga kebutuhan sekarang semakin naik dan itu kemungkinan sulit. Kemudian yang kedua, apakah Bank Indonesia membuka kuota industri untuk diploma 3 terlebih dalam politik akuntansi? Jika terdapat kuota, mungkin bagaimana prosedurnya? Monetary Authority of Singapore, Mas. Kenapa kok BI bekerjasama dengan Mas untuk transaksi Kris bisa digunakan di Singapura, gitu ya? Seperti tadi yang saya sudah sampaikan juga ketika materi ya. Jadi Bank Indonesia itu kan salah satunya adalah melakukan inisiasi kerjasama dengan negara-negara lainnya nih. Kris cross border dengan Singapura itu akan dijalankan, tapi inisiasi kerjasama dengan negara Singapura untuk kris cross border itu sudah dijalankan untuk inisiasinya. Kayak gitu ya. Jadi kapan? Ya ditunggu aja. Nanti juga pasti. Gubernurnya Syafruddin Prawirandara itu ada istilahnya setering gunting Syafruddin itu saat itu uang kertasnya digunting jadi dua,
jadi satunya disimpan sebagai giro utangnya pemerintah terhadap rakyatnya dan satu lagi bisa dibelanjakan gitu. Tapi yang dimaksud di sini redenominasi yang dikonsepkan Bank Indonesia itu apa ekonominya juga dalam kondisi yang strong, nilai mata uangnya juga sedang bagus, maka dilakukan yang namanya penyederhanaan nilai mata uang. Cuman cukup penyederhanaan, bukan karena inflasi terus dipotong, tapi ini hanya ada penyederhanaan penulisan gitu. Ya, Rizka lagi, kayak Rizka tadi pretest ada ya. Rizka ketiga, oh UB kedua dan 1. Oke, kemudian yang postkastnya 1 Mas Wiratama. Ini 1 nih Mbak Evi. Kemudian kedua Pak Ubaidillah lagi dan ketiga Rizka lagi. Oke, Namila tuh Kak Evi. Oke. Kemudian siapa lagi Kak? Siapa namamu Neng? Tasya. Oke. Wah, aku juga. Oke. Aktif nih. Sama Pak dosen. Pak dosen foto apa sih? Oh, selfie. Banyak penjelasan tentang Emani yang bisa dipakai sekarang buat anak muda. Jadi kayak relate banget lah buat kehidupan kita yang anak muda gitu bisa lucu. Terima kasih Bank Indonesia. Dadah. Lahir namanya. Saya juga disambut semua sangat baik sekali. atau memberikan informasi kepada teman-teman terkait apapun lah. Terus di sini saya kemungkinan kalau kita sudah masuk nanti akan dimakan di dalam kelas saja secara bersama. Terus juga apa namanya ya harapannya itu dari KKL, pulang KKL
syukuri, tetap kita nikmati juga. Ya harapannya itu aja sih. Harapannya itu aja. Tetap kompak, selalu kompak. Tapi dari sini nggak ada sindrom tetap peduli sama manusia. Jangan kemanusiaan. Kalau pengen lagu tadi itu ngelis udah dikasihkan uniform udah, terus suruh musik udah, mati ya dah. Aduh, ngomong apa sih? Mati aja. Terus kan ada lagu yang kelewat tuh, yang dilewat. Terus orangnya itu ngadu ke aku, katanya lagunya dadakan atau apa gitu di acara ini biar apa ya, jadi kita begini. Terus buat teman-teman semua maaf kalau misalnya acara kumpul-kumpul ini yang tadinya di acara yang diagendain kemarin dan jadinya dan bisa terlaksananya malam ini karena ada beberapa hal. Terima kasih Rachel. Yang lain, lu terganggu karena poker gue yang di akun Discord, terganggu dengan kondisi dan usaha. Yuzaki lu jadi apa ya? Sangat banget gitu, sangat amat yang kata orang-orang kata Martin tuh kata yang paling kompak, yang kata orang-orang kata yang paling apa ya, keluarganya wah banget. In fact di ada malah bisa belah baru belum bisa Cuman kan mungkin kayak perlu waktu lagi buat mendekatkan diri, tapi pasti dari kita ada usaha buat gak ada apa tuh namanya kayak circle-circlean dan jarak di kelas kita ini. yang aku harap sih ya yang udah dijelasin kayak tadi sih sama udah, terus semoga kita bisa lulus dalam 2 tahun ini, kan kita 2 tahun lagi lulus ya. Buat panitia juga terima kasih kerjasamanya, KKL bisa selesai dengan baik ya, dengan kalian udah ada. Itu aja.